Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat walafiat dan mudah-mudahan kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, perkenalkan, nama Ibu Bu Ayi Karmila. Alhamdulillah, pada tahun ini Ibu mengajar di kelas 4. Nah, anak-anakku sekalian, walaupun kita dalam kondisi belajar di rumah, kondisi pembelajaran jarak jauh, Ibu harapkan kalian tetap semangat dalam belajar, tetap tekun dalam belajar. Ya, tetap rajin dalam belajar. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita menginjak kepada pembelajaran selanjutnya atau materi yang akan Ibu ajarkan hari ini, Ibu punya tips belajar yang menyenangkan. 1. Tentukan waktu. Nah, jika kalian mau belajarnya nyaman dan aman, tentukan waktu ya, supaya kalian tidak mudah bosan. Misalnya saat kalian mau belajar pembelajaran jarak jauh, tentukan waktu misalnya dari jam 8 sampai jam 10. Jam 10 istirahat dulu, lanjut lagi jam 10, lanjut lagi dari setengah 11 sampai jam 12 gitu ya. Kalau memang masih ada lagi yang belum selesai, boleh istirahat dulu, nanti dilanjutkan kembali ya. Kedua, rapikan tempat belajar. Nah, jika kalian mau belajar, pasti kalian harus merapikan tempat belajar kalian ya. Ibu yakin nih tempat belajar kalian sudah rapi-rapi, sudah bersih-bersih hingga belajarnya menjadi semangat. Ketiga, bergaul dengan orang yang bersemangat belajar. Anak-anakku sekalian, kalau kita bergaul dengan orang yang bersemangat belajar, kita pun akan mengikuti semangat belajar. Makanya bergaulah dengan orang-orang yang senantiasa mengajak kita untuk belajar. Keempat, buat target yang ingin dicapai. Nah, anakku sekalian, buatlah target yang ingin kalian capai. Misalnya, aku semester ini walaupun PJJ, PAI-nya pengen 95. Hingga pas ketika kalian belajar PAI, kalian sungguh-sungguh mendengarkan, kalian mengerjakan tugas dengan baik, hingga kalian bisa mencapai target yang ingin dicapai oleh kalian. Kelima, menunda kesenangan. Nah, di PJJ ini kalian harus menunda kesenangan main game. Biasanya kalau liburan main game seharian. Saat PJJ kalian harus menunda hal itu karena harus belajar dengan rajin dan tekun untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh ibu bapak guru. Keenam, menanamkan kemauan atau niat yang tinggi untuk belajar. Kalian harus punya niat bahwa saya ingin belajar supaya saya sukses, supaya saya dapat meraih cita-cita. Yang terakhir adalah menempelkan kata-kata motivasi di dinding kamar. Nah, kalian misalnya searching di Google, ternyata ada motivasi yang bagus, boleh dikopas, boleh setelah itu di print, ditempelkan di dinding kamar kalian. Atau kalian lagi jalan-jalan dengan ayah bunda kalian, ternyata lihat di toko buku itu ada poster, boleh kalian minta izin untuk membeli poster ya, minta izin kepada ayah bunda untuk membeli poster tersebut dan ditempelkan dinding. Insya Allah kalian akan semangat dalam belajar, karena setiap belajar rajinlah belajar supaya kalian sukses. Atau banyak lagi ya kata-kata yang menggugah kita untuk senantiasa belajar dengan tekun. Anak-anak, nah
kita lanjut kepada materi yang akan Ibu sampaikan. Pada materi ini yaitu Allah itu ada atau kalian mengenal Allah seperti apa? Nah, seperti ini ya. Oke, mengenal Allah atau Allah itu ada, ternyata ada dalilnya anak-anak. Ada dua dalil, yaitu dalil nakli dan dalil akli. Pada pertemuan ini Ibu akan menerangkan tentang dalil nakli. Apa itu dalil nakli? Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah baca? Nah, mungkin kalian pernah dengar, kalian pernah baca. Oke, akan Ibu terangkan apa itu dalil nakli. Dalil nakli adalah dalil atau keterangan yang diambil dari Al-Quran atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, kalau dalil nakli itu petunjuknya adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran. Kalian ingat-ingat ya, dalil-dalil nakli adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran atau keterangannya diambil dari Al-Quran gitu ya. Jika ada pertanyaan di ulangan harian ataupun di PAS, di PAT, ingat-ingat ya, kalau dalil nakli adalah dalil yang keterangannya diambil dari Al-Quran. Ibu akan contohkan ya dari dalil nakli tersebut. Banyak ya dalam Al-Quran, tapi Ibu akan hanya mencontohkan 4 ayat saja. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ayat tersebut mengatakan apa? Kita disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau kita disuruh takwa, berarti ada yang menyuruhnya. Siapa? Yaitu Allah. Itu membuktikan bahwa Allah itu ada, dan kita disuruh untuk masuk ke dalam agama Islam ya. Jangan sampai kita mati dalam kondisi tidak beragama Islam. Oke. Makna dari ayat tadi yang sudah Ibu tadi bacakan, yaitu manusia harus takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya seperti apa supaya kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu mentaati perintahnya ya. Kita itu harus mentaati perintah Allah, apapun perintah Allah ya. Perintah Allah seperti apa? Seperti sholat 5 waktu, saum, berbakti kepada orang tua, bersedekah dan lain sebagainya. Setiap perintah Allah kita wajib mentaatinya. Dan yang kedua adalah menjauhi larangannya. Seperti apa menjauhi larangannya? Tidak sholat ataupun melalaikan sholat, meninggalkan sholat, ataupun tidak saum di bulan Ramadan, ataupun durhaka kepada orang tua. Ingat ya, kepada orang tua kita harus wajib berbakti gitu ya. Kan tidak boleh durhaka. Nah, dan juga tidak boleh makan dan minum yang haram. Nah, dengan semua itu menunjukkan bahwa Allah itu ada ya. Oke. Lanjut ya anak-anak. Nah, ini ada 2 dalil lagi ya.
Oke, Ibu bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Yang artinya, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Allah menjadikan bumi sebagai hamparan. Yang siapa penghuninya bumi? Yaitu kita manusia, ya, dan juga hewan, tumbuhan dan lain sebagainya, ya. Dan siapa yang menciptakannya? Tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan gunung-gunung sebagai pasak, ya. Gunung-gunung sebagai pasak, sebagai tiang, sebagai pondasi yang sangat kokoh. Siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu lagi ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna sirajan wahaja. Yang artinya, dan kami menjadikan pelita yang terang benderang matahari. Ya. Jadi, siapa yang menciptakan matahari yang begitu terangnya menyinari bumi ini? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makna dari ayat tadi apa ya? Ya. Subhanallah ya, ayat tadi bumi diciptakan oleh Allah, gunung diciptakan oleh Allah, matahari diciptakan oleh Allah. Maknanya apa? Telah menjadikan bumi dan gunung, ya, Allah yang menciptakannya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada, ya. Karena apa? Bumi tidak mungkin diciptakan oleh selain Allah. Tidak akan ada siapapun, apapun yang bisa menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bumi begitu indah, begitu luas, terhampar, ya. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya, ya. Gunung begitu kokoh, begitu kuat, ya, menjulang tinggi, ya. Siapa yang menciptakannya? Pasti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin ada orang atau siapapun yang bisa menciptakan gunung kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan matahari yang menyinari bumi ini, ya. Tidak ada belahan bumi yang tidak tersinari matahari, semuanya tersinari, ya. Tapi ada yang terik, ya, seperti di garis khatulistiwa mataharinya sangat terik. Ada yang di bagian lain tersinari matahari tetapi tidak begitu terik, gitu ya. Alhamdulillah kita di Indonesia di garis khatulistiwa mataharinya selalu bersinar, ya, dengan terang, ya. Nah, itu siapa yang menciptakannya? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tidak ada yang bisa membuat matahari misalnya teknologi yang sangat tinggi sekalipun bisa memancarkan cahaya. Misalnya lampu yang memancarkan cahayanya besar tidak akan bisa menandingi cahayanya matahari. Itu menunjukkan bahwa Allah itu ada di tengah-tengah kita, dekat dengan kita. Oke. Nih anak-anak, tadi Ibu sudah terangkan tentang Allah itu ada, mengenal Allah dari dalil nakli, ya, dari dalil yang bersumber dari Al-Quran. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran ini, Ibu memberikan tugas kepada kalian di rumah untuk dikerjakan. Apa tugasnya? Tuliskan oleh kalian surat Ali Imran ayat 102 di bawah ini beserta artinya. Nah, yang tadi ya, surat yang ayat yang tadi kalian tulis kembali di dalam buku tulis. Setelah itu, kalian fotokan ke
WA grup yang ada di orang tua kalian, ya. Mudah-mudahan kalian diberikan kemudahan dalam mengerjakannya, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh ibu tadi kalian bisa memahaminya dan mengamalkannya tentunya. Nah, jika kalian tadi, ibu aku lupa lagi, aku tidak paham apa yang ibu sampaikan, boleh kalian mengulang video yang ibu sampaikan tadi, ya, berulang-ulang sampai benar kalian paham betul apa yang ibu sampaikan. Tetap semangat anak-anakku sekalian, walaupun kita tidak ketemu di sekolah, belajarnya tetap semangat, belajarnya tetap rajin. Mudah-mudahan Allah melindungi kalian dan memberikan kesehatan yang berlimpah kepada kalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.